Australia dan Amerika Serikat, Kanada juga menjadi salah satu negara yang sudah menggelar pencoblosan pada Sabtu 10 Februari 2024. Dan kita akan tergabung dengan Anissa Pagi, WNI yang saat ini berada di Kanada. Halo Anissa, bagaimanakah antusiasme WNI dan proses pencoblosan di sana sejauh ini? Maaf Freddy, saya tidak bisa mendengar suara Anda dari studio. Ya Anissa, boleh diceritakan bagaimanakah proses pencoblosan yang ada di Kanada di tempat Anda berada saat ini? Freddy, Pencoblosan jadi memang antusias. hari ini adalah hari di mana pemilu di Kanada diselenggarakan. Sebenarnya pemilu Kanada diselenggarakan ini mulai dari kemarin tanggal 5, di mana tanggal 5 Februari kemarin panitia pemilihan pemilu luar negeri ini sudah datang ke kota Calgary dan melaksanakan pemilu dengan metode kotak suara keliling. Dan di Calgary sendiri terdapat DPT sebanyak 490 orang, meskipun total yang hadir adalah 133, itu informasi yang saya dapatkan dari panitia di sini. Dan juga pada keesokan harinya, tanggal 6 Februari, panitia pemilihan luar negeri juga sudah datang ke kota Edmonton, dan di kota Edmonton terdapat 302 suara dan yang hadir total sekitar 157 suara. Dan hari ini tanggal 10 Februari saya tadi datang sempat ke TPSLN atau TPSLN ini juga terdapat di Vancouver Convention Center, dan di sana dibuka pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 18.30 sore tadi. Dan saya juga masih mencari tahu informasi paling baru yang saya dapatkan dari panitia, tapi sejauh yang saya dapatkan pada pukul 18.30 dari DPT sebanyak sekitar 3.200-an orang yang hadir ada dari hingga pukul 18.30 tadi adalah sekitar 1.200 orang. Meskipun ini juga mungkin bisa berubah jumlahnya begitu, karena memang di Vancouver, Calgary, dan Edmonton sendiri kami masih menunggu suara yang datang dari metode pos. Jadi memang kalau di luar negeri, diaspora bisa memilih dari 3 metode, yaitu yang pertama dari metode pos. Kebetulan saya juga menggunakan metode pos. Lalu yang kedua ini dari datang langsung ke TPSLN di Vancouver, atau juga memilih lewat metode kotak suara keliling yang tadi sudah saya sebutkan ke kota Calgary maupun ke kota Edmonton. Sejauh ini kalau yang saya lihat di lokasi tadi di Vancouver Convention Center, pemilu berjalan kondusif dan juga lancar, karena memang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana biasanya pemilu ini diadakan di KJRI. Pemilu tahun ini diadakan di Vancouver Convention Center ini untuk melayani ribuan warga negara Indonesia yang kemudian datang, karena memang space-nya juga lebih luas, dan juga kami diberikan time slot yang bisa kami ikuti begitu agar tidak terjadi penumpukan warga negara Indonesia yang ingin memberikan suaranya di Vancouver. Baik, Anissa, tadi disebutkan juga ada 3 metode untuk pencoblosan suara. Di antaranya adalah metode pos, yaitu mengirimkan lewat pos, setelah itu datang ke TPS, dan juga menggunakan kotak suara keliling. Dari proses ini, adakah informasi terkait kendala yang dihadapi oleh para WNI yang melakukan pencoblosan di sana? Oke, kalau dari pembicaraan yang saya dapatkan dari panitia, kebetulan saya sempat berbincang juga dengan ketua panitia di sini, yaitu Farizan. Ia menyampaikan bahwa memang salah satu kendala yang paling besar itu adalah pendataan. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Kanada biasanya pindah alamat atau mengganti nomor telepon dan lupa untuk mengupdate data mereka ke KJRI, dan saat dilakukan pendataan untuk pemilu ini agak sulit, beberapa orang agak sulit untuk di-reach begitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tantangan yang paling besar untuk panitia. Tapi kalau misalnya untuk saya sendiri, untuk sebagai seorang warga negara Indonesia yang mengikuti pemilu di sini, kendala yang pertama tentunya winter, karena sekarang kita sedang menghadapi musim dingin di sini. Jadi cukup dingin juga begitu, apalagi teman-teman di Calgary dan Edmonton yang memang kalau berbicara mengenai musim dingin bisa mencapai -30 sampai -40. Kalau di Vancouver sendiri biasanya winter cuman
mencapai maksimal -10 ya. Bahkan hari ini pun cukup cerah dan cuaca hanya cukup bersahabat lah 6 derajat Celcius begitu. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman yang ada di Calgary dan juga Edmonton, ini cukup menantang begitu. Cuman kalau dari solusi yang diberikan oleh panitia terkait hal ini tentunya adalah dengan cara mengadakan pemilu di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau seperti di Vancouver Convention Center ataupun di KSK keliling, di mana kotak suara keliling yang ada di Edmonton dan juga di Calgary ini diadakannya di tempat-tempat yang cukup strategis yang mudah dijangkau. Untuk di Vancouver yang tadi saya sempat datangnya, Vancouver Convention Center ini adanya di pusat kota, jadi mudah untuk dijangkau menggunakan transportasi umum. Dan selain itu juga mungkin salah satu tantangan bagi saya pribadi warga negara Indonesia yaitu terkait dengan jadwal. Kalau di Indonesia kan mungkin para pemilih bisa beramai-ramai ya datang ke TPS begitu untuk di hari yang sama untuk mengikuti pemilu. Tapi kalau di sini tentunya jadwal itu lebih tricky karena kami harus ada beberapa dari kami yang harus kerja. Seperti saya pada hari ini sebenarnya tadi pagi saya sempat kerja di hari Sabtu begitu, sedangkan pemilu juga jatuh di hari yang sama. Jadi kami harus cuti jauh-jauh hari ataupun memilih metode pos. Dan di metode pos ini sendiri juga sangat membantu sekali. Ini adalah salah satu solusi yang tentunya juga diberikan oleh panitia, di mana kita jadi bisa menggunakan hak suara dari metode pos ini dari rumah. Jadi pihak KJRI sudah mengirimkan surat suara, kita bisa memilih tentunya ada surat suara untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita bisa pilih di rumah dan mengirimkannya kembali ke KJRI menggunakan amplop yang juga sudah disediakan. Baik, kita harapkan semoga proses pemilihan di sana juga berjalan dengan lancar dan maksimal. Terima kasih Anissa Pagih untuk laporan Anda dari Kanada. Selamat beraktivitas kembali jurnalis Transmedia.